Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat datang di tahun 2026, tahun yang baru, bulan yang baru, hari yang baru, dan pasti ada berkat yang baru yang kita akan terima sepanjang tahun ini. Kalau 2025 yang lalu Tuhan boleh menuntun kita, Tuhan boleh membawa kita, memberkati kita, percayalah Tuhan yang sama 2026 ada berkat yang baru, dia akan menuntun kita dari satu kelimpahan kepada kelimpahan yang baru, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana bulan ini kita akan berbicara mengenai koneksi ilahi itu membawa transformasi. Apa dan bagaimana isi daripada perbicaraan kita pada bulan ini? Mari Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu lebih banyak, saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Yang pertama ada Bapak Gembala Pembina sekaligus orang tua kita, yaitu Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak, apa kabar Pak? Baik. Selamat tahun baru Pak. Selamat tahun baru. Bapak baik Pak? Puji Tuhan. Yang selanjutnya narasumber kita yang berikutnya adalah Gembala Sidang yang tentu ini juga kita kasih, kita hormat, yang juga orang tua kita Bapak Ibu Saudara. Selamat Pak Edi, apa Shalom. kabar? Luar biasa, puji Selamat Tuhan. tahun baru Pak. Selamat Sukacita tahun semuanya. baru 2026. Terima kasih buat hadir di tempat ini Pak. Dan selanjutnya nggak asing lagi buat kita ini representatif dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran sekaligus sebagai teolog kita, Bapak Pendeta Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom, shalom. Apa kabar Pak? Shalom, kabar baik. Selamat tahun baru juga Pak. Selamat tahun baru. Thank you. Ya. Terima kasih Pak boleh hadir, dan buat seluruh narasumber hari ini biarlah ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa, tapi juga ada sesuatu yang baru di tahun yang baru yang boleh didapat oleh para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Nah, langsung saja Pak, mungkin Pak Robert ya sebagai teolog Pak. Kita temanya adalah bicara mengenai koneksi ilahi membawa transformasi. Dan itu ada ayat yang mendukung, itu Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan begini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari tempat tinggi. Pak, ayat ini kan menegaskan bahwa transformasi itu enggak dimulai dari diri manusia itu sendiri, tetapi dimulai dari roh Allah yang turun. Roh Allah tersebut yang masuk memenuhi kehidupan manusia, di mana dalam banyak pelayanan pendeta tuh ya kita tahu sama-sama, mungkin kita juga mengalami 2025 yang lalu bahwa seringkali pendeta berusaha dengan keras mengajar, memimpin, melayani, namun quote and quote tanpa koneksi ilahi, dan semuanya itu jadinya terasa berat, kering, dan tidak menghasilkan perubahan. Pak, pertanyaannya gini Pak, apa latar belakang dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 15 ini yang sepertinya tuh ada kehausan secara spiritual, keadaan yang sekarang ini ya chaos, tidak dapat dijawab dengan program ataupun strategi-strategi dari manusia sendiri, tetapi hanya dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, Pak, as a theolog, tolong dijawab Pak. Apa yang jadi latar belakang? Ya baik, shalom. Terima kasih. Kitab Yesaya memang salah satu kitab yang sangat major di Perjanjian Lama. Di samping kitab Yesaya ini adalah sebuah kitab yang sifatnya historical, sejarah bangsa Israel. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah kitab Yesaya ini adalah sebuah kitab yang sangat profetik. Jadi berita-berita profetik, dan salah satu yang memang menjadi ciri kitab Yesaya itu adalah pasal yang hari ini akan kita bicarakan, yaitu dia membicarakan tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Nah ini penting sekali, dan saya langsung aja ke Yesaya 32 tadi. Yesaya 32 itu muncul dalam sebuah konteks dengan latar belakang bangsa Yehuda yang pada waktu itu sedang mengalami berbagai hal yang berat. Kekosongan moral, terjadi krisis kepemimpinan, dan kemudian juga kemunduran rohani. Dan negeri itu digambarkan oleh Yesaya seperti sebuah padang gurun. Desert, seperti sebuah padang gurun yang kering, yang hampa, dan yang sedang kehilangan arah.
Jadi itulah sedikit kondisinya sebelum ke ayat yang akan kita bicarakan. Nah dalam keadaan seperti itu, Yesaya nggak bicarakan strategi-strategi yang mungkin seperti yang sering kita lakukan pada zaman sekarang. Waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita jalan mentok, deadlock, kita cari strategi. Bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Tetapi Yesaya sangat luar biasa dan saya percayalah seorang nabi, prophet. Dia bicara begini di Yesaya 32:15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari tempat tinggi. Jadi ini luar biasa. Till the Spirit is poured on us from on high. Jadi ini dia tunjuk pribadi Roh Kudus dan kemudian dia memberitahukan bahwa Roh Kudus berasal dari atas, dari surga. Jadi strategi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada masa itu tidak ada cara lain kecuali menantikan Roh Kudus sampai dicurahkan roh dari tempat yang tinggi. Baru masalah ini bisa selesai. Begitu ya, perubahan, transformasi itu bukan karena usaha-usaha manusia. Nah jadi Ben, yang lain lagi kalau kita tarik ke hari-hari ini, kita juga menghadapi padang gurun. Kita juga menghadapi banyak kesulitan-kesulitan. Baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial. Juga di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam hal-hal yang sifatnya kerohanian. Kalau kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran sesat, banyak sekali hal-hal yang terjadi di seputar kita. Dan salah satu hal yang terbaru ini, yang lagi kita lihat muncul di tengah-tengah kita sebagai para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, kita melihat ada sebuah gerakan yang bernama faith deconstruction. Jadi faith deconstruction artinya ada sebuah gerakan yang melakukan semacam konstruksi ulang gitu. Wah ini dia. Konstruksi ulang terhadap hal-hal yang sifatnya iman, kerohanian, dan kemudian gereja, leadership, dan macam-macam. Nah ini bicara tentang anak-anak muda yang sekarang mulai merasa kecewa pada institusi gereja, yang mulai rasanya kehilangan trust kepada otoritas rohani, kepada para pemimpin rohani, mulai mereka mengalami kebingungan kepada banyak hal yang mereka lihat yang tidak cocok, yang tidak relevan, kemunafikan, dan macam-macam. Jadi gimana ini ngadapi ini? Dan saya pikir kita juga seperti apa yang tuntunan hari ini, kita juga harus memang pasti menyadari bahwa kemampuan, hikmat, strategi, metode kita sangat terbatas. Tapi kita harus kembali kepada the Holy Spirit, Roh Kudus, sampai Roh Kudus bekerja. Nah ini penting sekali. Mungkin saya pikir saya berhenti dulu di situ. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Ruhut. Bagaimana Pak Bambang? Ada tambahan? Yesaya pasal 32 ini adalah satu pasal yang menarik. Nah, mengapa? Karena di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu belum dicurahkan. Roh Kudus itu baru dicurahkan tuh pada abad-abad pertama, di mana gereja mula-mula itu mulai berdiri. Tetapi secara profetik, maka Nabi Yesaya itu mengucapkan satu nubuatan karena keprihatinan, bentuk daripada keprihatinan daripada Nabi Yesaya melihat keadaan daripada bangsanya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Robert, secara politik mereka lemah karena mereka sedang berhadapan dengan bangsa Asyur. Nah kemudian secara moral mereka sangat lemah karena banyak yang meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah dan Allah yang lain. Dan ketidakstabilan politik dan ketidakadilan sosial, nah itu dialami oleh mereka karena kepemimpinan yang korup. Jadi gambaran daripada Yesaya pasal 32 ini adalah gambaran juga dari apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Nah dalam keadaan seperti itu maka Yesaya itu bernubuat bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsanya ini nggak ada yang bisa nolong kecuali satu lah. Yaitu pada waktu Roh Allah itu dicurahkan baru kemudian terjadi suatu perubahan.
Di dalam Alkitab ada 7 outstanding revelation, yaitu di mana Allah bekerja untuk mengubah keadaan daripada satu negeri yang dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan diubah menjadi satu negeri yang amat kuat. Nah, namun ekses daripada perubahan-perubahan itu, nah kita bisa baca itu dari perjalanan sejarah. Nah, saya akan coba tampilkan contoh-contoh yang pernah terjadi itu dalam sejarah gereja. Di tahun 1517, pada waktu pembaharuan terjadi di gereja Protestan, maka terjadi benturan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Kemudian di tahun 1545 juga terjadi kontra reformasi. Nah, di sana kemudian Lutheran, Arminian, Calvinis. Nah, mulai berbenturan juga. Padahal ini adalah pembaharuan-pembaharuan yang memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok gereja itu mesti mengalami pembaharuan? Nah, karena kita semua belum sempurna. Saya percaya kesempurnaan itu akan terjadi, yaitu pada waktu kita itu unity satu dengan yang lain. Karena Tuhan sendiri berdoa, jadikan mereka itu satu, supaya kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu di tahun 1960, nah ini tahun saya lahir nih Ben. Nah, yaitu muncul satu gerakan, yaitu gerakan oikumene. Gerakan yang merindukan terjadinya suatu unity di antara gereja-gereja yang dari tahun 1517 itu sudah mengalami perpecahan dari tahun ke tahun. Nah, di tengah-tengah gencarnya gerakan unity ini, tiba-tiba di tahun 2010, muncullah satu teknologi yang bernama AI. Nah, cilakanya lagi, begitu AI itu memberikan sumber informasi yang luar biasa kepada gereja, maka platform daripada AI ini, juga disalahgunakan. Bukan untuk memobilisasi gerakan daripada oikumene-nya, tapi justru membuat perpecahan karena satu gereja menggunakan media sosial untuk menyerang gereja lain. Nah, dengan kata lain, setiap perubahan selalu tuh direspon oleh gereja dengan cara yang keliru. Nah, gereja selalu gagap di dalam menghadapi perubahan. Sehingga, ini, gelombang perpecahan, itu mulai terjadi dengan begitu intens. Dan kalau saya boleh gunakan bahasa ini, sudah gak ada malu-malunya lagi. Berbicara tentang perpecahan gereja itu di ruang publik. Dan yang paling menyedihkan itu adalah sekarang gereja anak muda pecah dengan gereja orang tua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robert. Jadi ada satu gerakan daripada anak-anak muda yang menamakan dirinya Deconstructions of Faith. Jadi konstruksi-konstruksi iman yang dimiliki oleh gereja-gereja orang tua mereka dianggap terlalu kuno. Sekarang saya mau yang baru nih. Sekarang saya mau yang lebih merdeka nih daripada gereja orang-orang tua saya. Nah, sehingga anak-anak muda sekarang cenderung untuk membuka dan membangun sinode sendiri. Ini ada loh depan mata kita, contohnya sudah ada. Nah, kenapa? Itu adalah bentuk daripada perubahan-perubahan yang tidak bisa diterima, baik oleh orang tua maupun oleh anak-anak. Nah, oleh sebab itu, Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus itu pada waktu dicurahkan akan terjadi satu perubahan. Demikian juga halnya itu dengan surat Yesaya, surat Yoel, pasal yang kedua. Ayat yang ke-28. Jadi pada waktu Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus ke atas semua manusia.
laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, maka saya percaya akan terjadi unity antara tuh 3 generasi. Generasi tua, generasi muda, dan teruna-teruna. Anak-anak, itu semuanya akan disatukan. Jadi Ben, saya percaya 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan 26 mencatat seluruh karunia roh, atau kita pakai istilah pekerjaan daripada Roh Kudus akan membangun jemaat, bukan memecah jemaat, bukan membangkitkan perpecahan dan perseteruan. Jadi kalau sekarang anak-anak muda lagi dipakai oleh Tuhan, nah please jangan kemudian memisahkan diri, nah jangan kemudian membangkitkan benih-benih perpecahan dan perseteruan dengan gereja-gereja yang sudah ada sebelumnya. Tapi marilah kita membangun di atas dasar yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Sehingga kita akan menjadi satu bangunan yang indah. Jangan lupa yang kita bangun itu adalah hidup kita sebagai bait daripada Roh Kudus. Terima kasih Pak. Ini luar biasa. Bagaimana dengan Pak Edi? Ini pernyataan-pernyataan dan juga pesan-pesan yang luar biasa untuk kita semuanya dan juga untuk para pemirsa, para pengerja dan jemaat untuk berjalan di tahun 2026. Karena kalau kita udah memulai di awal tahun ini dengan informasi-informasi dan juga kemudian tuntunan yang seperti ini artinya bahwa di tahun 2026 ada hal yang harus kita kemudian perhatikan secara khusus. Nah, hal yang mungkin yang saya akan sampaikan adalah bahwa di tengah-tengah sesuatu yang chaos, baik itu di dalam struktur kepemimpinan sebuah bangsa, dalam kemudian tata kelola yang ada di negeri kita, juga kemudian tata kelola yang ada di dalam gereja, maka dari apa yang diungkapkan oleh Yesaya ini, Roh Kudus ini harus kemudian jadi tujuan utama untuk kita ini kemudian lepas dan kemudian mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Karena dari Yesaya 32, gambaran tentang padang gurun itu diucapkan, padang gurun itu diungkapkan. Nah, kalau kita lihat kondisi keadaan daripada padang gurun ini adalah keadaan yang betul-betul sangat ekstrim sekali. Situasi yang betul-betul sangat ekstrim. Ada perampokan bisa terjadi di sana. Orang berebut mata air untuk mengembalakan, dan kemudian ada begitu banyak kejadian-kejadian kekerasan bisa muncul di tempat itu. Tapi Yesaya menubuatkan bahwa semuanya itu akan berubah pada waktu Roh Kudus itu kemudian dicurahkan. Nah, saya percaya bahwa apa yang saat ini dialami baik oleh negeri kita, baik juga dialami oleh bangsa-bangsa, bahkan juga dalam hal kerohanian ya, dengan munculnya gerakan-gerakan yang baru dan kemudian pemikiran-pemikiran yang baru, dengan kemudian meninggalkan hal-hal yang lama dan mencoba dengan sesuatu yang baru semuanya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang, dengan adanya gerakan anak-anak muda yang ingin merekonstruksi kembali. Ya kan? Apa hal-hal yang dianggap wah ini sudah tidak tepat lagi, sudah tidak relevan dengan kondisi keadaan sekarang ini. Maka kita lihat bahwa nubuat daripada Nabi Yesaya kunci untuk kita kemudian bisa berjalan bersama-sama, kuat dan kemudian mengalami perubahan pada waktu Roh Kudus itu kemudian dicurahkan. Jadi saya percaya Ben bahwa cara Roh Kudus itu bekerja itu adalah itu untuk menyatukan kita semuanya, bukan untuk memisahkan kita. Jadi seringkali begini ya, kalau kita merasa bahwa kita udah dipakai nih, maka kita merasa orang lain ketinggalan zaman. Gue kayaknya udah gak sama lu udah ketinggalan zaman.
Kalau mau lu yang ikut gue gitu. Kita lupa bahwa kita ini kan seperti ahli bangunan. Jadi pada waktu kita membangun, kita mesti hati-hati tuh melihat fondasi yang ada sebelumnya. Nah, jadi contoh yang konkret ya. Waktu saya membangun gereja di Medan ini, saya banyak belajar tentang pelayanan no mention. Dan saya melihat unfinished work dari no mention itu apa. Jadi saya lihat bagaimana dia menata gereja 120 tahun yang lalu, 130 tahun yang lalu, dan bagaimana kemudian dia membangun gereja dan di mana dia berhenti. Nah, maka disitulah kita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Wow, ini menarik juga loh Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan yang luar biasa. Silakan Pak. Ya, kita melihat dalam sejarah kegerakan gereja-gereja Tuhan. Di apa yang Bapak sampaikan tadi. Di baliknya semuanya itu memang adalah kekuatan dan memang karya Roh Kudus. Bapak menyampaikan tentang 7 revelations daripada gerakan gereja dari abad ke abad gitu ya. Yang dimulai dari Lutheran movement pada abad 16 dan kemudian ada kontra, ada semacam oposisi di sana. Tetapi pada tahun 1960 yang tadi Bapak bicara itu apa? Gerakan oikumene. Tetapi 1960 itu adalah lahirnya gerakan karismatik juga. Iya. Di 1960 itu lahirnya gerakan karismatik. Dan kemudian jangan lupa 1980 muncul lagi satu gerakan yang bernama Third Wave. Iya, Third Wave. Iya, Third Wave. Jadi Bapak sampaikan sesuatu yang dari masa Lutheran, reformasi sampai kepada situasi yang terbaru yaitu gereja-gereja modern yang mengadopsi AI, digital dan lain sebagainya. Nah, ini tidak lepas juga dari apa yang ditulis oleh David Boaz namanya ini, seorang misiolog, seorang teolog. Dia mengutip cara pandang seorang Katolik ini Pak. Tapi Katolik juga seorang historian dan seorang teolog Katolik dia. Yang bernama Hans Kung, orang Swiss. Hans Kung. Ya, jadi Hans Kung sebenarnya melemparkan beberapa gagasan yang ditangkap oleh David Boaz. Dan kemudian David Boaz menulis ada 6 paradigma gereja. Jadi Bapak tadi sebut ada 7 revelations, itu terkoneksi semua. Bapak memulainya dari Lutheran, tetapi David Boaz mencatatnya 6 paradigma itu dimulai dari gereja apostolik. Ya, saya tidak lama-lama gereja apostolik. Kemudian yang kedua muncul kegerakan berikutnya yaitu paradigma Helenistik, Yunani. Oke, ini ada tahun-tahunnya. Dan kemudian paradigma Katolik yang Bapak bicarakan tadi. Paradigma Katolik. Lalu setelah paradigma Katolik, paradigma Reformasi. Ini nggak mungkin lahir begitu saja. Pasti ada orang-orang yang dimunculkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Ini ada paradigma Reformasi yang tadi Bapak sebutkan itu pada abad 16. Kemudian setelah Reformasi ada paradigma Enlightenment, paradigma pencerahan. Ini di sini jangan lupa mulainya tadi tahun 1900-an. Itu adalah apa yang terjadi di Topeka. Iya. Topeka. Iya, betul. 1901 itu Topeka, Charles Parham. Jadi Pentecostal, ya, gerakan Pentakosta yang baru masuk lagi. Dan kemudian setelah itu tentu 1906. Revival berikutnya, William Seymour. Dan sebelumnya tentu ada di 1904 di Wales. Jadi ini Tuhan Roh Kudus ini. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa yang Bapak sampaikan dan apa yang saya lihat di dunia misiologi, apa yang ditulis oleh para misiolog dan teolog-teolog itu. Sampai terakhir dia berhenti di sini karena mungkin perbedaan tahun ya pada masa itu. Maka David Boaz dan Hans Kung berhenti di paradigma oikumenical.
Sementara kita sekarang sudah masuki masa pasca oecumenical, Bapak tadi singgung mengenai paradigma digital yang sedang memang marak, tidak bisa, itu mungkin belum dibukukan gitu. Jadi semua connected, tapi kita percayalah bahwa memang banyak gerakan yang di baliknya itu ada Roh Kudus yang memimpin semuanya. Ya. Oh, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara, ini pemaparan yang sangat komprehensif, artinya semuanya detail tahunnya, semua ada banyak gerakan-gerakan yang Roh Kudus sendiri lakukan, tetapi satu kuncinya Bapak Ibu Saudara, kalau gerakan itu tidak menimbulkan unity, Betul. ini mungkin kita harus review ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Kayak tadi Pak Bambang katakan bahwa ada anak-anak muda mencoba untuk merekonstruksi ulang kepercayaan, tadi Pak Edi juga sampaikan. Bagi anak-anak muda perhatikan, Anda boleh, tadi Pak Bambang katakan Anda boleh jadi pemimpin, tetapi ingat Paulus berkata aku membangun dan orang yang melanjutkan bangunan itu harus memperhatikan bagaimana cara membangunnya. Bukan, oh aku udah bangun, aku pemimpin, ini keputusan saya. Aku yang ambil keputusan. No way. Tetapi biarlah, ya. Ya. Saya percaya Roh Kudus itu buat satu gerakan tujuannya cuma satu, unity. Unity. Bukan untuk menunjukkan I'm a superpower, I can do it, I can. Ya? Ada tongkat estafet Tongkat estafet. yang kemudian dilanjutkan. Jadi bukan berarti yang dulu salah, jadi semuanya salah, saya bikin yang baru, bukan begitu. Tapi kita melanjutkan apa yang memang sudah ditanam, apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Ini luar biasa, ini baru pertanyaan pertama tapi sangat memberkati tentunya buat kita semua. Selanjutnya Pak, saya mau tanya ke Pak Bambang ya. Pertanyaan kedua, masih di kitab Yesaya 30 dan 15 tadi Pak. Ada perkataan begini, maka padang gurun akan menjadi taman yang subur. Ini merupakan gambaran yang sangat indah. Tadi Pak Edi bilang ini padang gurun ini sangat tiba-tiba cuaca bisa berubah, semua nggak nyaman. Tapi di Alkitab katakan padang gurun akan menjadi taman yang subur. Dan ini tentunya dilakukan oleh Roh Kudus yang mampu mengubah bagian yang tandus dalam ya makna rohani sekarang menjadi sesuatu yang hidup, dan bukan hanya hidup tetapi berbuah. Dan banyak ya, mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin pemirsa juga sedang mengalami keadaan padang gurun ini. Banyak hamba Tuhan juga yang sedang menyimpan mungkin padang gurun ini, dan mungkin menyimpan luka lah, sakit hati, kecewa, dan segala macam yang ada. Relasi dengan keluarga, kita ingat tema 2025 bulan Desember, 2025 juga bulan November bicara keluarga, dan gak sedikit para pelayan-pelayan mungkin dalam hubungannya dengan keluarga juga mengalami padang gurun, atau mungkin mereka masih simpan karena gengsi, masa aku hamba Tuhan, keluarga aku bla 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 semua segala macam. Pak, pertanyaannya Pak, ya, apa quote and quote padang gurun paling umum yang dialami oleh para pelayan Tuhan hari-hari ini Pak? Dan apa padang gurun yang secara rohani juga terhadap relasi keluarga? Nah Bapak kan orang tua kami, Bapak lama, udah lebih dari 40 tahun kalau saya dasar Bapak mengabdikan diri untuk melayani kepada Tuhan. Dan Bapak memberikan tongkat estafet kepada Pak Edi, dan tentunya Bapak punya handicap yang hari-hari ini itu menjadi tantangan yang berat buat gereja itu adalah teknologi. Karena teknologi ini membuat tuh orang yang jauh menjadi dekat. Tetapi cilakanya teknologi juga membuat orang yang dekat itu menjadi jauh. Sehingga padang gurun pada hari-hari ini, nah itu saya boleh simpulkan dengan satu kata, loneliness, kesepian. Jadi ini kita sepi di tengah-tengah koneksi yang begitu luas. Gadget kamu, asal kamu ada wifi, nah maka kamu bisa berhubungan dengan siapapun yang ada di luar negeri. Teman-teman kamu yang ada di luar daripada jangkauan karena batas dan karena waktu. Nah,
ini yang menyebabkan, nah kita ini merasa sepi di tengah-tengah kesibukan atau di tengah-tengah keramaian koneksi yang ada. Nah kenapa? Karena jangan lupa Ben bahwa manusia itu kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka dia akan merasa kosong dalam hidupnya. Karena figur daripada Tuhan itu tidak bisa itu digantikan dengan yang lain. Nah, saya berikan contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian mereka berubah. Ya, contoh yang pertama itu perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini disebut adalah seorang perempuan yang berdosa. Tapi pada waktu kemudian dia bertemu dengan Tuhan, dia dirubah untuk menjadi penginjil yang pertama dalam sejarah Alkitab. Nah ini kan luar biasa. Sakius ini adalah seorang pemungut cukai yang pokoknya hidupnya uang, dan uang. Pokoknya duit. Dia tuh gambaran daripada manusia pada hari-hari terakhir. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Menjadi orang yang murah hati, setengah daripada hartanya. Dan kalau ada orang yang kemudian dia rugikan, dia ganti beberapa kali lipat. Dan yang ketiga adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus dari seorang pembunuh. Nah itu kemudian berubah untuk menjadi pemenang jiwa. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kalau pribadi-pribadi seperti perempuan Samaria, Sakeus dan Paulus itu berubah, maka saya percaya kalau kita ketemu dengan Tuhan juga kita berubah. Nah masalahnya distraction pada hari-hari ini, nah itu tuh ada tuh pada gadget. Nah saya mau angkat satu ayat dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Maka Alkitab itu mencatat begini. Karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah jadi artinya Ben, pada waktu seseorang itu memperoleh informasi yang banyak gitu, dia banyak tahu lah quote and quote. Maka apa yang terjadi? Makin banyak tahu, kamu akan makin khawatir. Makin banyak tahu, kamu akan makin negatif. Maka makin banyak tahu, tingkat bunuh diri di kalangan remaja itu meningkat. Kenapa? Karena terlalu banyak tahu. Jadi, jangan mencari tahu apa yang dalam dunia. Karena berita dalam dunia selalu tuh berubah-berubah. Tapi marilah kita cari berita yang ada dalam kerajaan surga. Karena pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka firman-Nya iya dan amin dan tidak pernah gagal. Oh, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Edi? Iya, saya sepakat dan setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Bahwa padang gurun, ujian dan juga kemudian kondisi keadaan daripada baik itu hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan juga jemaat itu berada dalam keadaan ditinggalkan. Jadi seperti hidup sendiri. Nah pada waktu mereka ini ada dalam keadaan seperti ini, koneksi dengan Tuhan ini terputus. Tuntunan demi tuntunan mereka tidak dapatkan. Dan kemudian keintiman dengan Tuhannya ini kemudian terganggu. Ini yang muncul akhirnya jalan yang berbeda. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami kehidupan di mana mereka akan mengejar ketamakan. Dan kemudian yang kedua, mereka akan mengalami kesulitan dalam hubungan dengan sesama. Jadi memang benar, jalan satu-satunya adalah kita itu harus memperhatikan kembali koneksi kita dengan Tuhan. Karena koneksi kita adalah sumber yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan,
maka dia memberikan mata air kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasa sendiri, kita tahu apa yang harus dilakukan, sekalipun di tengah-tengah kekayaan daripada informasi yang luar biasa dari dunia digital yang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi ini tahun 2026 mungkin pesan yang sangat bagus. Jangan sampai kita itu merasa terhilang di tengah-tengah daripada keramaian yang ada. Cukup Pak? Cukup saya pikir. Gimana dengan Pak Ya, Robert? jadi saya pikir apa yang Bapak kita sudah sampaikan itu sudah luar biasa sekali. Jadi kepada jemaat, kepada masyarakat, kepada anak-anak muda yang kita kasihi, supaya tidak boleh selalu lonely lagi. Baliklah, masuk ke dalam komunitas, kembali melayani bersama, kembali berada di gereja, karena ini penting sekali. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami padang gurun itu. Karena kita sendiri, kita kesepian, dan kita seperti tidak tahu mau berbuat apa. Comebacklah supaya doa kita bisa kita nikmati, firman Tuhan yang kita dengar bisa membangun kita, ibadah-ibadah kita menjadi inspirasional. Saya teringat apa yang Paulus sampaikan di kitab Efesus pasal 5, ayat yang ke-14, kepada situasi keadaan yang mungkin disebut orang-orang yang lonely, orang yang sedang kekeringan. Dalam kekeringan rohani, Paulus menulis satu kalimat yang indah sekali. Dia katakan, bangunlah hai engkau orang yang tidur. Gitu. Jadi wake up lah. Ya. Mari kita wake up, mari kita come back kepada komunitas di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh dan tidak merasa kesepian lagi. Iya. Ya. Ada satu yang saya kira saya perlu saksikan di sini. Iya Pak. Jadi anak-anak muda sekarang, Ben, pernah mengutarakan isi hatinya kepada saya sebagai gembala. Jadi ada satu statement yang di telinga tuh gak enak. Jadi mereka sampaikan, Om, kita itu tidak perlu dikhotbahi dan kita tidak perlu diajar oleh Om. Karena kalau kita mau dengar khotbah yang bagus, kita buka YouTube. Ada banyak tuh khotbah yang lebih bagus dari khotbah Om. Dan kalau kita mau bertanya atau mencari tahu segala sesuatu, kita gak akan tanya sama Om deh. Karena ada Mbah Google, tempat di mana kita bertanya. Nah, itu benar. Dan memang itu adalah kehidupan daripada generasi anak muda pada hari ini. But, satu hal yang saya mau pesankan, bahwa hikmat dan kebijakan itu datangnya dari Roh Allah, datangnya dari Tuhan. Nah, kenapa anak-anak muda itu perlu memperoleh hikmat? Karena hikmat itu adalah kemampuan untuk memilah antara yang baik dengan yang tidak baik. Antara yang berguna dengan yang tidak berguna. Nah, ngapain kita sekarang dipusingkan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu koneksi dengan Allah itu menjadi penting dan menjadi utama. Karena kita berada dalam satu situasi. Dunia itu diserbu oleh berbagai macam informasi. Dan kita harus memiliki hikmat untuk memilah mana yang bagus buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Wow, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ini tadi padang gurun itu disebabkan oleh loneliness. Dan untuk menanganinya, maka saya teringat seorang Raja Daud. Raja Daud itu kan orang yang luar biasa. Bahkan dia mencatat, meskipun ayah ibuku melupakanku, Tuhan tidak pernah melupakanku. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda secara khususnya, Anda merasa mungkin kesepian. Tadi para narasumber sudah jelaskan bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita. Alkitab mencatat, kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Tadi Pak Bambang katakan, semakin banyak tahu, itu nambah pusing. Tingkat bunuh diri, tingkat ini kecewa makin tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, bingung mau cari jawabannya di mana. Wahyu pasal 4 berkata begini, naiklah kemari, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah itu. Kalau hari ini punya masalah, hari ini merasa kesepian, Pak Robert tadi katakan, ayolah, kembalilah, kembalilah. 2026 kalau Tuhan beri tema, koneksi ini membawa perubahan, membawa transformasi. Saya percaya dengan segenap hati. Ini waktunya kita akan mengalami transformasi. Caranya bagaimana? Kembalilah kepada Tuhan.
kembalilah. Baik, Pak, ini pertanyaan nomor 3 mungkin buat Pak Edi ya. Pak, masih kepada kitab Yesaya pasal 32 dan sampai 16 ayat sampai 18, ini menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, roh yang dari tempat tinggi itu dicurahkan, di padang gurun akan berlaku keadilan dan di kebun, di buah-buahan akan tetap ada kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ada ketenangan, ketenteraman, keamanan akan mulai terlihat di masyarakat, dan tentunya ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia hari-hari ini. Ya, dan pertanyaannya gini, Pak. Apa bentuk praktis Bapak sebagai seorang gembala yang bisa dilakukan gereja, baik itu secara organisasi ataupun secara personal, di awal tahun ini untuk menjadi berkat nyata sesuai prinsip Yesaya pasal 32 itu, Pak? Ya. Silakan, Pak. Dalam perjalanan hidup dan juga pelayanan, biasanya saya akan mengakhiri perjalanan daripada sebuah tahun itu dengan introspeksi pastinya. Lihat kembali hal-hal apa yang kemudian yang perlu kemudian dibenahi, hal-hal apa yang belum dicapai, hal-hal apa yang masih kurang dalam perjalanan 1 tahun. Dan pada waktu memulai di tahun yang baru, maka yang pertama itu kita harus memulai segala sesuatunya itu dengan Tuhan. Jadi kita mau menjadikan Tuhan itu kepala daripada tahun, kepala daripada hari-hari di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pastinya meminta kepada Tuhan untuk memberikan hati dan semangat yang baru untuk masuk di dalam tahun, yaitu tahun yang baru. Apalagi di tahun 2026 ini kita tahu bahwa kita berjalan dalam tahun yang bukan tambah baik, tambah sulit. Tapi pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, maka tahun itu akan berubah menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang penuh dengan kemudian keberhasilan, dan tahun yang penuh dengan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berikutnya pasti akan menyusun program-program ataupun mulai menyusun rancangan-rancangan untuk kemudian apa yang perlu kita kerjakan di tahun 2026. Dengan hati yang tulus, dengan kemudian hati yang dipenuhi dengan kebenaran, maka rancangan-rancangan itu kemudian mulai dibuat. Ini hal yang simple yang mesti kemudian dalam kehidupan saya lakukan. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Robert? Ya, apa yang disampaikan Pak Edi Gembala kita penting sekali untuk 2026 untuk melahirkan transformation itu. Jadi di samping yang beliau katakan berjalan bersama dengan Tuhan sebagai kepala pemimpin kita, kemudian membuat apa yang harus kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mau kita lakukan. Tapi juga penting kalau menurut saya di dalam talk show kita hari ini, di 2026 dan ke depan gereja, nggak tahu bilangnya apa ya, tapi kayaknya harus menjadi tempat yang safe. Safe place gitu, bukan tempat menghakimi. Jadi kita tidak lagi saling menghakimi, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Tapi menjadi tempat yang safe, aman gitu. Tempat membawa pemulihan, healing. Jadi mungkin hal-hal yang kita harus lakukan ke depan itu kita membangun dalam koridor seperti itu sehingga friendly lah. Kita menjadi friendly dan bahkan memang itu sudah kelihatan ya, gereja kita mempunyai sebuah filosofi pelayanan yang sangat manis yang selalu menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua pakai istilah Bapak tadi, semua revelations, gerakan-gerakan yang ada di sekitar kita khususnya di Sumatera Utara. Kita menjadi gereja yang friendly bagi semua pihak. Jadi saya pikir ini sangat indah sekali dan saya pikir itulah yang mungkin bentuk praktis yang kita perlu kembangkan. Saya pikir itu dulu. Masyarakat sekarang, Ben, itu tidak terlalu tertarik dengan khotbah. Jadi tidak terlalu tertarik dengan pengajaran. Oleh sebab itu kamu lihat ibadah di gereja sekarang khotbahnya itu pendek.
nggak lebih daripada 30 menit. Kadang-kadang cuma 20-25 menit. Ya. Jadi mengapa? Karena memang udah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir itu nggak tahan kalau dikhotbahi lama-lama. Iya benar. Nah, jadi apa yang kita sekarang mesti kemudian tampilkan untuk menarik orang itu datang kepada Tuhan? Cuman satu, buah. Karena dalam kekristenan itu, buah itu adalah identity. Nah, di tahun 2026 ini, maka gereja ingin mengajak seluruh jemaat, nah ini untuk memperhatikan buah. Karena Alkitab berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Begitu. Karena kalau kita nggak berbuah, kapak itu sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Kan kita nggak mau dong hidup kita kemudian nggak ada gunanya. Tapi kita mau supaya hidup kita berguna. Nah bagaimana? Nah marilah di bulan yang pertama, di tahun yang baru seperti yang tadi Pak Edi sampaikan. Nah kita mulai kehidupan kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah di dalam penelitian Bilangan Research Center, yaitu dampak dari pelayanan seorang pendeta terhadap pengenalan akan Kristus kepada anak-anak muda. Ternyata dampak daripada seorang pendeta nih dalam khotbahnya, dalam pengajarannya, itu hanya 10%, Ben. Baca aja tuh nanti hasil riset daripada Bilangan Center. Nah, ternyata faktor orang tua itu sangat menentukan. Nah, jadi di awal tahun ini, maka kami dari gereja juga menghimbau orang-orang tua untuk tidak segan-segannya dan tidak bosan-bosannya mengajarkan anak-anak itu tentang kebenaran firman Tuhan. Penelitian dari Fuller Institute yang ditulis oleh Peter Wagner di dalam bukunya, maka dia sampaikan begini, dampak daripada seorang pemimpin yang karismatik, jadi pemimpinnya terkenal, pemimpinnya diurapi, punya karunia yang luar biasa. Ternyata dampaknya terhadap pertumbuhan gereja itu hanya 4%, Ben. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang suatu gereja yang diberkati quote and quote, ya. Nah, maka mau nggak mau kita membutuhkan dan kita merindukan lawatan daripada Roh Kudus. Tuhan mencurahkan rohnya. Nah pada waktu kemudian gereja ini mulai berkembang, di sini. Nah seringkali ya kesalahan daripada para pemimpin adalah di sini. Mereka menilai keberhasilan itu dengan rumus A, B, and C. A itu artinya attendance. Saya lebih diberkat dari kamu loh, karena jemaat saya lebih banyak dari jemaat kamu. Nah kemudian B itu building. Saya punya gedung lebih besar dari gedung kamu loh, artinya saya lebih diberkati dari kamu. C itu artinya cash, perputaran uang dalam gereja. Ya, saya punya income segini loh, berapa income kamu? Kalau gitu pengurapan kamu masih di bawah dan seterusnya begitu. Saya kira nggak begitu. Gereja itu tidak bisa diukur itu dengan rumus ABC. Tapi gereja harus diukur dari kasihnya. Seberapa besar kasih kamu untuk menerima gereja yang lebih besar dari kamu, dan seberapa besar kasih kamu untuk bisa menerima gereja yang lebih kecil dari kamu. Karena begini, seringkali kita berpikir, kalau saya nggak ada, loh gimana? Pasti ini gereja ini pecah. Enggak juga tuh. Saya 15 tahun yang lalu saya berikan kepada Pak Edi kok. Ternyata gereja ini di tangan Pak Edi makin berkembang lebih besar lagi. Nah jadi kontribusi
daripada pemimpin terhadap gereja, ya itu nggak terlalu besar. Jadi jangan GR. But, nah ini yang saya pesan. Pada waktu kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka kesalahan daripada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang sangat fatal buat gereja. Kenapa? Sekali lagi, gereja kan, tadi kan saya sampaikan, orang tuh nggak lihat khotbah kamu loh, orang nggak lihat pengajaran kamu, orang lihat buah kamu. Jadi begitu orang mencicipi buahnya masam, maka mereka akan tinggalkan gereja. Kenapa? Karena kelakuan daripada para pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, nah mari para pemimpin introspeksi. Khususnya yang diberkati. Karena begitu punya aset, begitu duitnya banyak, ya mohon maaf ini, biasanya itu cenderung untuk misahkan diri. Karena merasa sudah nyaman, sudah cukup. Nah kita lupa. Kita diurapi, kita diberkati untuk unity satu dengan yang lain. Wow. Luar biasa. Nggak mudah. Ini lagi-lagi amazed buat saya pribadi juga. Diberkati. Dan ya, kalau tadi pertanyaannya praktisnya sepakat. Para narasumber sepakat. Yang pertama introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Dan ada catatan lagi dari Gembala Pembina. Semakin Anda diberkati, introspeksi lagi. Itu berkat itu, ABC itu untuk proud pribadi atau untuk kita menjangkau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kekayaan kita bukan untuk sendiri, tetapi untuk merangkul satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Sehingga tadi di pertanyaan kedua pertama, Pak Bambang tadi singgung bahwa Tuhan tuh berdoa jadikanlah mereka satu seperti Bapa dan Kristus satu. Kalau jemaat satu, gereja bersatu, udahlah. Sempurnalah. Sempurnalah. Dengan kata lain, mungkin ya tadi saya berpikir Pak, Roh Kudus bikin banyak gerakan-gerakan itu. Kenapa banyak kok? Seharusnya satu cukup. Ternyata mungkin satu gerakan Tuhan lakukan, belum unity, buat lagi gerakan baru. Unity, buat lagi gerakan baru. Belum unity, buat gerakan baru. Sampai kapan? Kita yang jawab. Sampai kita bisa unity. Yes. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang keempat ini buat Pak Robert nih Pak. Transformasi dari Roh Kudus itu bukan hanya untuk menyembuhkan kita saja. Tetapi mengembalikan kita tuh ke panggilan Tuhan. Dan di kitab Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 20 ini menunjukkan arah yang baru. Di mana Alkitab berkata setelah roh dicurahkan, Allah itu menuntun umat kepada hidup yang penuh keadilan, damai, dan ada tujuannya. Serta setiap tokoh Alkitab mengalami transformasi ini kita bisa lihat ya. Di kitab Yesaya kita tahu lah dia bagaimana dulu. Tetapi dia berkata, Tuhan ini aku. Gitu ya. Dan Pak Petrus dia dari ketakutan berubah menjadi gembala. Malah dia menyangkal Yesus, berubah jadi gembala. Tadi Paulus juga seperti itu, dari Saulus berubah jadi Paulus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Dan pertanyaannya gini Pak, bagaimana menurut Bapak, juga nanti buat para narasumber yang lain, untuk memaintain, merawat panggilan hidup kita itu untuk tetap on fire, menyala, melayani Tuhan. Dan komitmen apa sih yang penting yang perlu dilakukan oleh pemirsa kita semua untuk bisa semakin fokus, bukan hanya fokus tapi semakin fokus melayani Tuhan di tahun yang baru ini Pak. Iya. Jadi tetap kita tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang Tuhan sedang tuntun kita. Yaitu mulai dari tahun September 2025 kemarin sampai saya percaya di seluruh perjalanan kita di 2026 ini, yaitu untuk tetap menjaga divine connection ini. Jadi kita nggak bisa maintain dengan cara yang hal-hal lain, itu hal-hal yang sekunder. Tetapi yang paling utama, yang primer, itu adalah kita menjaganya itu dengan divine connection. Hubungan kita dengan Tuhan.
dalam konteks Yesaya 32 ayat 15, 16, kalau kita baca ke bawah, maka kata kunci di situ adalah sampai kamu dipenuhi, sampai kita mengalami Roh Kudus yang datang dan mengubah kita semuanya. Nah itu proses yang panjang dan itu masih kita jalani. Jadi kuncinya di situ saya melihat. Dan saya waktu pelajari ini ya, ayat yang berikutnya misalnya dari ayat 15. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus memenuhi dan turun untuk menyembuhkan luka, untuk mengubah padang gurun kehidupan kita. Maka saya lihat di ayat 15, apa yang tandus akan menjadi hidup, apa yang mati akan hidup dan berbuah. Ayat 16 berbicara bahwa ketika roh dicurahkan maka standar hidup dipulihkan, integritas dibangkitkan, ketidakbenaran diruntuhkan gitu. Jadi setiap ayat tuh menjadi jawaban ketika roh turun tuh ini akan terjadi. Ayat 17 berkata akan terjadi damai sejahtera. Jadi sesuatu yang terhilang, shalom yang terhilang, ini akan kembali. Damai sejahtera akan, kegelisahan akan berubah menjadi ketentraman. Ayat 18 berkata akan terjadi stabilisasi. Kamu tidak akan goyah, akan ada rasa aman, kita secure karena ada Roh Kudus. Dan inilah yang akan mendorong kita semuanya dan akan mempersatukan, mempertemukan kita di tahun yang ini untuk menjaga, memaintain ini dengan divine connection dengan Roh Kudus. Dan ya saya melihat itu di teks, secara konteks di situ itu. Silakan. Ada perbedaan, Ben, antara pencurahan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Pencurahan Roh Kudus itu pertama kali terjadi itu di loteng atas. Dan Yoel itu menubuatkan pada hari-hari terakhir akan terjadi sekali lagi pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Karena Yoel 2 mengatakan maka semua manusia laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil akan dipenuhi dengan rohnya yang kudus. Nah untuk mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, nah inilah yang perlu di-maintain. Nah pertanyaannya gimana cara kita maintain? Cara kita maintain kepenuhan Roh Kudus adalah dengan persekutuan. Yaitu pagi, bangun pagi. Nah saya tuh punya kebiasaan bangun pagi, jam 3, jam 4 sudah bangun. Nah apa yang saya lakukan? Ya pertama kali adalah bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah minta supaya Tuhan tuh memenuhi kehidupan kita. Tetapi setelah itu jangan lupa bahwa kita juga perlu bersekutu satu dengan yang lain. Begitu. Karena kan salib itu kan bicara soal hubungan vertikal dan horizontal. Nah supaya itu ada keseimbangan. Nah kehidupan daripada jemaat mula-mula, nah dicatat tuh dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi artinya ada memang doa-doa tuh yang kita hanya sendiri dengan Tuhan. Kita kunci kamar berdua dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktu di mana kita itu bersama-sama. Nah mengapa? Karena pewahyuan yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri, itu bukan buat kita saja. Tapi karunia-karunia itu, nah harus kita gunakan untuk membangun jemaat. Gimana kita mau bangun jemaat? Kalau kita menjadi petapa, cuman di dalam ruang doa, di menara doa, ngapain doa? Ya nggak gitu-gitu amat. Nah Ibrani 10 ayat 25, nah ini menubuatkan untuk gereja yang hidup pada hari-hari terakhir. Dikatakan gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah jadi bagaimana cara kita maintain? Cara kita maintain, ya kita mesti bersekutu gitu. Mesti jaga unity, mesti jaga kesatuan rohnya. Di tahun 2026 mari kita mulai menjaga kesatuan roh kita. Oh luar biasa. 2026 kembali ada kata yang unik, unity. Unity ini mungkin bahasa yang
sederhana tetapi ada banyak harga yang harus dilakukan. Ada banyak harga yang harus dibayar dalam melakukan unity. Ya, bagaimana dengan kita? Untuk tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa untuk memaintain, tadi Pak Bambang katakan hubungan dengan Tuhan, sepakat para narasumber, dan ditambah berikutnya hubungan dengan sesama. Tentunya hubungan sesama ini yang sehat ya, yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena kalau kita hubungannya dengan Tuhan sehat, pasti dengan sesama perkataan membangun itu pasti keluar. Ya, aliran-aliran kehidupan itu pasti keluar. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyikut, tetapi kembali untuk mempersatukan. Ingat, Roh Kudus turun untuk mempersatukan. Bukan untuk memisahkan. Bukan untuk membuat ada perbedaan yang gap yang besar, tetapi gap yang besar semakin dipererat dan gap yang kecil itu sudah tidak kelihatan lagi. Dan ini Pak, pertanyaan yang terakhir ya, ini buat Pak Bambang ini Pak, sebagai orang tua kembali Pak. Ini kan tema kita di bulan Januari ini bicara mengenai connection, divine connection ini brings transformation. Koneksi ilahi membawa perubahan, membawa transformasi. Pak, Bapak sebagai orang tua, closing statement Bapak ini apa sih yang boleh didengar oleh pemirsa hari ini menjadi guidance, menjadi tuntunan atau pegangan yang dimana yang menyaksikan acara ini bukan hanya jemaat, tetapi juga para pelayan dan keluarga-keluarga juga, anak-anak muda juga, semua kalangan menyaksikan acara ini untuk bisa hidup Pak. Di sepanjang tahun 2026 tadi Pak Edi katakan bahwa 2026 ini tidak ada yang bisa menjamin lebih baik. Tetapi kita yang hidup dengan Tuhan pasti ada perbedaan. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan akan buat perbedaan antara yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Nah Pak, bagaimana Pak closing statement dari Bapak untuk pemirsa hari ini? Sangat sederhana. Mari kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Sudahlah, jangan kemudian mendikotomikan. Apa yang Roh Kudus kerjakan, kalau saya bisa mengerti dengan akal saya terima. Yang tidak bisa saya mengerti dengan akal saya tolak. Sudahlah, forget it lah. Kita nggak akan mungkin bisa mengerti A sampai Z tentang Tuhan, all about God. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah jadi diperlukan satu kerelaan hati untuk menerima kehadiran daripada Roh Kudus, karya daripada Roh Kudus, karunia daripada Roh Kudus, dan saya percaya Roh Kudus akan mengubah hidup kita dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Yes. Thank you Pak. Hampir sama ya, saya juga tergerak sekali untuk mengatakan hal yang sama dengan apa yang Bapak katakan tadi. Buka hati dan alami pencurah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dari tempat yang tinggi itu. Sehingga kita percaya ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka padang gurun, baik itu di pelayanan kita, baik di keluarga kita, akan Tuhan ubah menjadi kebun yang subur. Dan ini semua karya ilahi yang luar biasa yang datang. Maka kita tidak lagi melangkah dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita melangkah dengan kekuatan bersama dengan Roh Kudus, seperti apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama di kitab Zakaria, berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Edi? Dari dua narasumber udah luar biasa. Jadi kita ini sepakat tahun 2026. Mari kita mulai yang pertama dengan membuka hati dan hidup kita untuk kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27, biarlah ini juga menjadi tambahan untuk menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita, para hamba Tuhan, jemaat dan juga para pemirsa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup
menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Talenta, kemampuan sangat penting. Bahkan kemudian hal-hal yang baik yang melengkapi kehidupan kita sangat penting. Namun jangan lupakan bahwa karya pekerjaan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Berilah dirimu dipimpin Oleh Roh Kudus. Ya. Wah. Itu closing statement yang luar biasa. Ibu saudara, nggak bisa lagi kita mengelak karena ketika diberi roh, Pesan yang sama ya. kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, hati yang baru diberikan Tuhan. Hati yang baru diberikan Tuhan, padang gurun berubah jadi buah-buahan, berubah menjadi kehidupan. Dan saya percaya 2026 kalau kembali tema kita bicara mengenai koneksi ilahi membawa transformasi. Kami percaya dengan segenap hati bahwa apapun keadaan Bapak Ibu Saudara di sepanjang tahun 2025 yang lalu, it's time. Ini waktunya kembali kepada Tuhan. Berilah diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Karena ketika dipimpin oleh Roh, Dia akan memberkati setiap kita. Kita tidak akan sesat, kita tidak akan kesasar. Amen. Saya Benjamin Syaitan beserta dengan seluruh narasumber dan kru yang bekerja pada hari ini mohon pamit dari depan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin Pak Edi akan memberikan greetings untuk tahun baru kepada pemirsa hari ini. Mewakili semua para narasumber dan juga keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, keluarga besar GBI Medan Plaza, saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang penuh dengan kelimpahan, tahun yang penuh dengan pengharapan, dan tahun yang penuh dengan kepastian. 2026 pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin semuanya akan berubah menjadi mungkin. Selamat diberkati di tahun yang baru. Amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Kami memohon Kau berkenan untuk memberikan hati yang baru, roh yang baru. Engkau memberikan kepada setiap kami hati yang taat untuk kami boleh melakukan seluruh perkataan-perkataan-Mu. Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk lead dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang boleh kami lakukan di tahun 2026 ini. Dan kami berdoa, kami melihat hari yang baik, kami melihat minggu-minggu yang baik, dan kami melihat bulan-bulan yang baik di sepanjang tahun 2026 akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan karena Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Apa yang belum kami capai di tahun yang telah kami tinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami sehingga di tahun yang baru pengharapan kembali dibuka dan kami boleh kemudian mencapai apa yang kemudian belum kami capai. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya berkat-Mu turun di sepanjang daripada tahun ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada, kiranya tahun 2026 unity satu dengan yang lain semakin dipererat, semakin diperkuat. Kami bersyukur untuk para narasumber yang ada yang telah memberikan arahan-arahan, tuntunan-tuntunan, bimbingan-bimbingan, pemikiran-pemikiran di sepanjang daripada tahun-tahun yang telah kami tinggalkan, dan kiranya berjalan di tahun 2026 hal-hal yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan percayakan kepada seluruh para narasumber yang ada. Kami melepaskan berkat untuk bangsa dan negeri kami di tahun 2026. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja-gereja, kami berdoa untuk aras yang ada di dalam nasional, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristiani, kami berdoa untuk kesatuan, kiranya semuanya terjadi lebih lagi di tahun 2026. Kami bersyukur untuk hari ini dan saat ini, dan kami akan berjalan di tahun 2026 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang senantiasa menyediakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kami. Yes, God. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Thank you. Amin.